Wah, tulisan apa ini? Mari kita baca bersama-sama. Matematika kelas 1 sekolah dasar, tema 4, subtema 5 tentang pengukuran dengan satuan tidak baku. Kira-kira apa ya? Mari kita lanjutkan. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian semua yang di rumah. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat, kuat, dan masih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kembali lagi bersama saya, Ibu Inayatul Maskuro, dalam pembelajaran matematika. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang pengukuran dengan satuan tidak baku. Nah, pertama kita akan belajar tentang pengertian dari alat ukur panjang. Yang kedua, kita akan belajar pengertian dari pengukuran dengan satuan tidak baku. Dan yang ketiga, kita akan mencari tahu apa saja sih kira-kira macam-macam dari pengukuran dengan satuan tidak baku. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu punya lagu untuk berdoa. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Tangan di atas menggapai bintang, tangan di samping burung terbang, tangan di depan bertepuk tangan, tangan diangkat, mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar kegiatan kita pada hari ini. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Apabila kalian sudah siap, acungkan jempol ke depan dan katakan, "Siap, Bu Guru." Ibu tanya sekali lagi ya, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Bagus, semuanya pintar. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari alat ukur panjang. Siapa di sini yang tahu apa itu alat ukur panjang? Nah, jadi alat ukur panjang adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Misalnya nih, kita mau mengukur panjang buku. Nah, tentu kita membutuhkan alat. Nah, nanti di sini kita akan membahas itu. Yang kedua, yaitu pengertian dari pengukuran dengan satuan tidak baku. Apa sih pengukuran dengan satuan tidak baku? Pengukuran dengan satuan tidak baku adalah satuan yang menghasilkan nilai ukur yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Misalnya, kita mau mengukur panjang sebuah buku dengan menggunakan jengkal tangan. Nah, jengkal tangan ibu dengan jengkal tangan kalian pasti ukurannya berbeda. Misalnya ibu mengukur panjang buku dengan jengkal tangan menghasilkan 2 jengkal. Nah, di kalian itu bisa saja 3 jengkal atau mungkin bisa juga 4 jengkal. Baiklah anak-anakku semua, kita lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu alat ukur satuan tidak baku. Pertama ada hasta, ada jengkal tangan. Yang ketiga ada depa. Yang keempat ada telapak kaki. Dan yang kelima ada langkah kaki. Oke, kita ke yang pertama, yaitu hasta. Mana ya hasta itu? Ini yang disebut dengan hasta. Nah, dari ujung siku sampai ke ujung telapak tangan, sampai ke ujung jari-jari, ini disebut dengan satu hasta. Misalkan kita mau mengukur panjang meja, bisa pakai hasta.
kira-kira berapa hasta ya gitu. Nah, jadi dari sini sampai ke ujung jari itu 1 hasta. Yang kedua ada jengkal tangan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada Doni dan ibunya. Doni dan ibunya itu sama-sama menunjukkan telapak tangan mereka atau jengkal. Yang dimaksud jengkal itu dari ujung ibu jari sampai kelingking itu 1 jengkal tangan. Nah, kalian bisa lihat ya bahwa jengkal tangan Doni dengan ibunya itu berbeda. Tangannya tentu lebih besar tangan ibunya karena Doni masih kecil. Nah, apabila menghitung panjang meja dengan jengkal, apabila ibu dan Doni bersama-sama menghitungnya, tentu hasilnya akan berbeda karena tangan ibunya itu lebih besar dari tangan Doni. Oke, yang ketiga ada depa. Jadi depa itu, apabila kita rentangkan tangan, yang dimaksud depa itu dari ujung jari-jari kanan sampai dengan ujung jari-jari sebelah kiri. Itu yang dimaksud dengan 1 depa. Yang keempat ada telapak kaki. Nah, telapak kaki itu dari pangkal tumit sampai ke ujung jari. Kalian bisa lihat ya gambarnya. Jadi dari pensil di ujung tumit sampai ke pensil yang di ujung jari itu disebut dengan 1 telapak kaki. Yang kelima ada langkah kaki. Nah, langkah kaki yang dimaksud di sini adalah langkah kaki seperti kita berjalan. Jadi, tidak terlalu lebar dan tidak terlalu sempit. Jadi, seperti biasa kita berjalan. Itu disebut dengan langkah kaki. Di sini ada anak sedang menghitung jarak rumahnya sampai ke suatu pohon dengan langkah kaki. Nah, itu merupakan salah satu contoh pengukuran dengan langkah kaki. Anak-anak, tadi ibu sudah menyebutkan alat pengukuran satuan tidak baku dengan organ tubuh kita, yaitu ada tangan dan kaki. Nah, ternyata selain itu ada juga yang menggunakan benda, yaitu menggunakan batang korek api. Caranya bagaimana? Jadi caranya kita letakkan secara sejajar batang korek api dengan benda yang akan kita ukur. Nah, sampai ke ujung benda itu. Oke, ibu harap kalian semua paham ya dengan materi hari ini. Nah, ibu punya lagu untuk menghafal materi ini. Mari kita nyanyi bersama-sama. Alat ukur tidak baku untuk satuan panjang, jengkal, hasta, dan depa, telapak kaki, dan langkah kaki. Ternyata masih ada apa ya? Ternyata batang korek api. Mari kita belajar agar pintar dan bahagia. Mari kita belajar agar pintar dan bahagia. Baiklah anak-anak, mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Jadi pertama, tadi kita sudah belajar pengertian dari alat ukur panjang, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Yang kedua, kita sudah belajar tentang pengertian pengukuran dengan satuan tidak baku, yaitu satuan yang menghasilkan nilai ukur yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Tadi masih ingat macam-macamnya? Ada jengkal, hasta, dan depa, telapak kaki, dan langkah kaki. Nah, ternyata masih ada juga barang benda yang lain, yaitu korek api ataupun benda yang lainnya. Nah, mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini. Apabila banyak kesalahan dalam pengucapan, banyak kesalahan dalam penyampaian, ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Sebelum Ibu tutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jalan-jalan ke Taman Mini. Taman Mini indah sekali. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di lain hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.